Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nazwa Darmawan dengan NIM 2430811065 dari jurusan Administrasi Bisnis kelas 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH. Tanah air adalah perasaan bangga, memiliki, menghargai, menghormati, dan setia yang dimiliki oleh setiap orang terhadap negara yang ia tempati. Hal ini tercermin dalam sikap membela tanah air, menjaga dan melindunginya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, serta mencintai dan melestarikan adat istiadat, budaya, serta lingkungan di tanah airnya. Cinta tanah air merupakan wujud nyata dari nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan negara yang aturannya tertuang dalam undang-undang. Kesadaran akan cinta tanah air pada dasarnya adalah bentuk pengabdian dan kesediaan berkorban untuk membela negara. Cinta tanah air seringkali disebut juga dengan nasionalisme. Secara sederhana, nasionalisme adalah rasa kebangsaan yang menunjukkan kesetiaan paling tinggi seseorang kepada bangsa dan tanah airnya. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini, agar setiap individu yang menjadi bagian dari bangsa dan negara ini dapat mewujudkan tujuan hidup bersama. Salah satu cara menumbuhkan rasa cinta tanah air adalah dengan menumbuhkan kebanggaan terhadap tanah air melalui pendidikan. Kebanggaan itu muncul dari pengetahuan serta pembagian nilai-nilai budaya yang kita miliki bersama. Pendidikan yang berlandaskan nilai budaya dapat menjadi jalan untuk menumbuhkan rasa bangga yang kemudian melahirkan cinta tanah air. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, daerah, bahasa, suku, budaya, dan agama yang beragam. Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dari sejarah perjuangan di masa lalu, ketika para pendahulu kita berjuang melawan penjajah dengan semangat cinta tanah air. Cinta tanah air juga merupakan pengalaman dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sikap ini dapat diwujudkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Setiap warga negara wajib memiliki rasa cinta tanah air dan berhak mengikuti aktivitas kenegaraan. Beberapa bentuk nyata cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada mempelajari dan menghargai sejarah perjuangan para pahlawan. Mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan adalah wujud nyata dari cinta tanah air. Dengan mengetahui dan memahami berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para pahlawan di masa lalu, kita bisa merasakan kebanggaan dan rasa syukur yang mendalam. Berkat pengorbanan mereka, bangsa Indonesia kini bisa menikmati kemerdekaan dan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, ada melaksanakan upacara dan peringatan Hari Besar Nasional. Menghormati dan menjalankan upacara bendera dengan tulus adalah salah satu bentuk nyata dari cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Meskipun terlihat sederhana, kegiatan ini menunjukkan sikap penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan. Para pelajar dapat ikut serta dalam upacara bendera yang rutin diadakan di sekolah setiap hari Senin pagi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengekspresikan rasa cinta tanah air dengan mengibarkan bendera merah putih menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Yang ketiga, ada membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Hingga kini, masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih produk impor.
Mereka beranggapan bahwa barang dari luar negeri memiliki kualitas yang lebih unggul dibandingkan produk lokal. Namun sebenarnya banyak produk dalam negeri yang berkualitas tinggi dan memiliki keunikan tersendiri. Sebaiknya kita bangsa Indonesia bangga dan menunjukkan bahwa produk lokal juga mampu bersaing dengan produk asing. Hal ini tentunya akan membantu para pelaku usaha dalam mengenalkan produk-produk Indonesia ke pasar internasional. Dengan ini, produk kita bisa dibeli dan digunakan oleh konsumen dari berbagai negara. Hal ini juga akan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, ada menjaga dan merawat kebersihan lingkungan. Meskipun tampak sederhana, menjaga kebersihan lingkungan ternyata masih menjadi tantangan bagi banyak orang, terutama di kalangan masyarakat umum. Oleh karena itu, mulai sekarang kita perlu membiasakan diri untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar kita. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa adalah cerminan identitas bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar menunjukkan rasa hormat serta cinta terhadap budaya nasional. Zaman ini, menjaga penggunaan bahasa yang tepat menjadi bentuk kepedulian kita dalam melestarikan jati diri bangsa dan memperkuat persatuan. Yang keenam, ada menaati lalu lintas di jalan. Kesadaran pengendara dalam mematuhi peraturan lalu lintas masih tergolong rendah. Demi sampai ke tujuan dengan cepat, mereka bersikap egois dan memilih melanggar aturan yang berlaku. Meski begitu, belum terlambat bagi kita untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Generasi muda masih memiliki banyak kesempatan untuk belajar dan membiasakan diri menaati peraturan lalu lintas, seperti tidak menerobos lampu merah, tidak mengendarai kendaraan di trotoar, serta mematuhi aturan lalu lintas lainnya. Yang ketujuh, menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Masa depan negeri ini bergantung pada kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitar dan tidak membiarkan perbedaan tersebut menjadi alasan untuk terpecah belah. Persatuan dalam keberagaman adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, atau golongan lain merupakan bentuk nyata cinta tanah air. Ini menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya sekedar kata-kata yang dihafal, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari sesuai bidang dan kemampuan masing-masing. Baik pelajar, mahasiswa, pekerja, petani, pedagang, pegawai negeri, atau pejabat harus memiliki sikap mencintai tanah air. Cinta tanah air berarti mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta siap berkorban demi kejayaan bangsa. Jika cinta tanah air tidak tumbuh dalam diri warga negara, maka negara akan mudah mengalami kerusuhan, pembangunan terhambat, pendapatan negara menurun, dan kesejahteraan rakyat akan menurun. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang sangat berharga. Semangat cinta tanah air harus terus dipupuk agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Cara menanamkan rasa cinta tanah air. Pertama, menjadi role model. Di masa awal tumbuh kembang anak, segala sikap dan perilaku dipelajari melalui meniru orang-orang di sekelilingnya. Yang kedua, mengenalkan lagu kebangsaan. Memperkenalkan lagu kebangsaan bisa dilakukan dengan cara menyanyikan bersama di rumah. Yang ketiga, ada rekreasi budaya.
Kegiatan ini merupakan salah satu cara seru yang bisa dilakukan oleh orang tua. Di tanah air, negara kita akan terlindungi dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar. Ketika rasa cinta tanah air tumbuh dalam diri setiap warga, mereka akan bekerja sama membangun bangsa agar sejajar dengan negara-negara maju. Saat memiliki rasa cinta tanah air. Sikap cinta tanah air ini mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, menjadi seseorang yang tidak mudah untuk diadu domba. Yang kedua, menambah rasa kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, menimbulkan rasa cinta terhadap negara sendiri, sehingga selalu berusaha untuk menjaga negeri dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, dan juga tantangan yang dihadapi. Yang keempat, terciptanya keamanan dan juga kedamaian di lingkungan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan perekonomian. Hal ini berkaitan dengan salah satu sikap cinta tanah air, yaitu bangga menggunakan produk dalam negeri. Yang keenam, lebih menghargai jasa para pahlawan. Yang ketujuh, menumbuhkan jiwa nasionalisme. Seseorang yang mencintai tanah air akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi, menjaga kedaulatan, kehormatan, dan segala milik negaranya. Rasa cinta tanah air ini mendorong kita untuk berkontribusi membangun negara dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, rasa cinta tanah air ini harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan yang menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya dan identitas bangsa sebagai landasan utama munculnya cinta tanah air. Kesimpulannya, rasa cinta tanah air merupakan sikap penting yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia. Sikap ini mencerminkan rasa bangga, setia, hormat, dan kesiapan untuk berkorban demi bangsa dan negara. Cinta tanah air tidak hanya cukup diucapkan, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti mematuhi aturan, menjaga lingkungan, mencintai budaya lokal, serta menggunakan produk buatan dalam negeri. Menumbuhkan cinta tanah air sejak usia dini sangatlah penting agar generasi penerus tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, peduli, dan siap menjaga keutuhan bangsa. Pendidikan dan lingkungan sekitar memiliki peran besar dalam membentuk semangat nasionalisme pada diri seseorang. Dengan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat, kita akan lebih sadar akan perannya dalam menjaga dan membangun Indonesia menjadi negara yang maju, aman, dan sejahtera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.